Dengar-dengar properti lagi pada diskon nih. Apa kita ngomongin properti aja ya sama ahlinya? Nih, saya panggilin teman saya ya, Cuan Troopers. Ini dia, Kak Joy. Thank you for having me. Oke, Kak Joy. Jadi sebenarnya bisnis properti itu modelnya seperti apa sih? Kalau hari ini mungkin kita bicarain lebih ke arah yang residential ya. Jadi kalau dari property players itu fokusnya lebih ke arah penjualan development property, yaitu bisa ruko, bisa perumahan, bisa juga perkantoran. Tapi mereka juga masih punya pendapatan berulang. Contohnya misalnya mereka punya hotel, ataupun mereka bangun mall, ataupun mereka juga bisa bangun juga office yang disewakan. Jadi mostly sih pendapatannya berkisaran di situ. Jadi ada dua nih berarti tipe-tipe nih, yang satunya untuk ditinggalin, yang satunya untuk mendapatkan income nih. Betul. Betul ya. Iya. Terus kalau misalnya dari bisnis modelnya sendiri, kenapa kok ada sebagian besar emiten di Indonesia tuh sukanya tuh yang mana tuh? Misalnya kayak saya sebagai emiten, saya mau jual yang rumah aja atau yang tadi recurring income? Oke. Jadi sebenarnya orang lebih prefer kalau bisa jualan banyak sih ya, jualan banyak gitu, langsung development property aja. Cuma dengan adanya recurring income, pendapatan berulang, mereka pasti lebih safe. Jadi in terms of misalnya ekonomi lagi turun, orang tetap akan pergi ke mall, orang akan tetap perlu sewa pergi ke hotel ataupun sewa perkantoran. Cuma khusus nih karena pandemi, kebetulan kita hotel-hotel pada ditutup ataupun okupansi rendah, mall pun kapasitasnya juga dibatasi 50%. Otomatis saat ini sih recurring income justru jadi liabilities untuk para property developer. Karena gitu. emang nggak buka gitu ya? Iya, ataupun ya dibatasi misalnya 50%, otomatis revenue-nya juga kepangkas bisa hampir 50% juga. Kalau kita bilang property in general nih, kalau misalnya recurring income-nya dipangkas, otomatis kan harga emitennya terdiskon nih. Betul. Atau menurun. Nah, kalau misalnya hubungannya sama yang residential area tuh gimana sih? Kalau residential area nih, misalnya saya nih mau beli rumah nih, emang apa sekarang terdiskon gitu? Kalau dari residential justru bisa dibilang nih saat yang tepat untuk beli properti. Kalau memang uangnya tersedia gitu. Kenapa? Karena satu, suku bunga itu lagi rendah-rendahnya. BI rate sekarang ada di 4% yang turun hampir 150 bips dibandingkan 1-2 tahun yang lalu. Kedua, property player juga sedang agresif untuk jual properti. Karena marketnya lagi lemah, ekonomi lagi turun, otomatis mereka gencar-gencarnya kasih promosi agresif. Misalnya DP diperpanjang, pecicilan DP bisa diperpanjang sampai 24 bulan. Tadinya misalnya 18 bulan. Atau enggak, mereka punya DP pun dikurangi. Tadinya misalnya DP harus 20% minimum. Sekarang 15% atau 10% bisa mulai cicil rumah. Itu yang membuat para property developer kasih gimmick-gimmick supaya para orang yang butuh properti mau beli. Klien yang butuh rumah mau beli. Iya. Jadi tapi banyak dong berarti di masa pandemi itu orang yang emang butuh duit terus langsung jual rumah gitu. Ada aja gitu. Jadi karena kalau kita lihat dari secondary marketnya, jadi nggak beli dari developer pun banyak rumah yang dijual di diskon 40-50% karena orangnya emang bisa dibilang ya butuh uang gitu. Dan properti developernya pun kasih diskon, tapi mungkin nggak sebanyak secondary market. Mungkin turun bisa sekitar diskon 20% gitu. Kalau misalnya nih kita bilang nih kan ada yang namanya tadi residential sama yang buat recurring income nih. Kalau misalnya saya pernah dengar tuh ada peraturan yang namanya PSAK nih. PSAK tuh fungsinya apa sih buat kedua jenis ini? Oke, kalau PSAK 72 itu baru diimplementasi di 2020. Itu fokus ke pengakuan revenue untuk property developer. Jadi kalau dulunya sebelum PSAK 72 ini di tahun 2020, pengakuan revenue property itu bisa by progress. Misalnya satu company jualan properti, lalu mereka selesai bangun fondasinya. Nah, itu pengakuan revenue bisa masuk ke revenue mereka 10%. Lalu setelah mereka selesai struktur, mereka bisa akuin sampai 40%, additional 30%. Terus mereka komplit sampai topping off, mereka bisa recognize lagi tuh 30% sampai 70%. Baru terakhir diserah terimain ke consumer, mereka bisa akuin total 100% revenue-nya. Nah, dengan PSAK 72 yang baru diimplementasi 2020, pengakuannya cuma bisa langsung pada saat handover. Jadi misalnya Jadi pas serah terima itu. Pas serah terima doang. Jadi misalnya mereka launch produk hari ini,
dan serah terimanya 2 tahun lagi, berarti revenue baru muncul 2 tahun lagi gitu. Oh, seperti itu. Namun kalau misalnya kayak zaman dulu tuh berarti sangat menguntungkan yang namanya emiten properti dong. Bisa dibilang lebih stabil aja sih ya. Jadi karena mereka tiap lagi bangun proyeknya capai struktur mereka udah bisa 40% recognition. Habis itu setelah topping off bisa 70%. Jadi selalu ada revenue yang dibukukan gitu tiap kuartal ataupun tiap tahun. Tapi kalau sekarang lebih ya bahasanya lebih nggak bisa stabil, jadi bisa naik turun. Misalnya Fluktuatifnya terlalu jauh. betul, kalau misalnya ada yang selesai tahun ini, ya pengakuannya bisa tinggi. Kalau nggak ada yang selesai tahun ini ya bisa 0 gitu. Itu tapi dari sisi saya sebagai emiten properti. Betul. Nah, kalau misalnya nih saya mau nanya nih tentang kalau bedanya kan kita ngomong residential area nih. Kalau residential area kan terbagi atas 2 nih. Ada yang namanya rumah tinggal yang emang berada di tanah yang bener-bener tanah yang kita punya nih tanahnya nih, sama yang apartemen kan Strata tadi. dia ada di dalam satu gedung, terus kita cuman punya nih cuma 1 kamar atau 3 kamar doang, atau mungkin kita punya 1 lantai nih, sama office tower kita bisa beli kan nih satu lantai doang nih. Gimana tuh bedanya? Bedanya kalau di Indonesia sih kita masih bisa dibilang ketinggalan lah ya. Kalau di luar itu orang-orang udah terbiasa dengan gaya hidup di apartemen minimalis. Jadi urus rumahnya pun lebih gampang karena size-nya lebih kecil. Tapi kalau di Indonesia kita masih terpaku sama landed houses. Jadi kalau di Indonesia orang lebih prefer yang masih ada tanahnya gitu. Mereka lebih pilih itu karena satu mereka ada appreciation dari harga tanahnya tiap tahun harga tanahnya bisa naik gitu ya? Itu bisa naik gitu. Dan kedua kalau misalnya apartemen HGB hak guna bangunan itu 30 tahun udah habis harus diperpanjang, tapi ada potensi nggak bisa diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang tuh gimana tuh ceritanya buat yang tinggal di dalam tuh? Bisa dibilang ya di kick out gitu. Secara tidak langsung di kick out dari apartemen yang ditinggal. Iya, padahal mereka udah punya apartemen itu 30 tahun gitu kan. Tapi tidak ada kayak semacam harta yang tertinggal lah seperti itu. Betul. Ya? Kalau punya tanah kan udah pasti kita punya terus gitu. Harganya naik pun ya kita juga udah pegang gitu. Jadi perbedaannya di HGB tadi itu ya. Iya. Kalau SHM dua-duanya punya apa gimana tuh? Kalau SHM mostly pasti di landed biasanya SHM. Sekarang sih udah mulai beberapa ada yang di sebutannya HGB gitu. Itu contohnya tanah yang di misalnya di reklamasi gitu. Mungkin ada beberapa yang izinnya itu masih HGB gitu. Oh, iya. Terus kalau misalnya bisnis model properti ini kan berkembang terus ya, kita bilang begitu seperti itu ya. Dulu orang cuma punya rumah, sekarang ada yang namanya apartemen. Dulu orang punya gedung kantor, sekarang ada namanya coworking space gitu. Nah, kalau misalnya dari sistem coworking space sendiri itu seperti apa sih buat emiten properti? Dari sisi emiten propertinya ya. Iya. Dari sisi emiten properti sih basically bisa 2 macam. Satu, mereka jual putus, lalu manajemen dari coworking space sendiri itu yang ngatur. Misalnya mereka mau sulap 1 lantai ini jadi coworking space, ya mereka sewain berdasarkan mereka punya kebijakan gitu. Ataupun ya mereka cuma sewa tempatnya, mereka sewa 1 lantai dan mereka sulap tempatnya jadi coworking space. Jadi kalau dari emiten propertinya cuma beda, ada either dia beli atau mereka sewa aja gitu. Tapi manajemen tetap dipegang tergantung sama pemilik gedung. Tuh. Lalu kalau misalnya kita orang ngomongin yang namanya pandemi nih, kan pandemi dibilang diskon. Emang apakah harga properti ini bisa kembali ke yang sebelumnya nih, sebelum pandemi ini? Gimana nih? Kalau dilihat dari sekarang saat pandemi justru harga properti sebenarnya ada beberapa yang didiskon. Tapi mostly adalah kita bisa lihat bahwa size-nya makin kecil. Orang-orang properti-properti yang laku itu tadinya mungkin di bawah 2 bio masih laku. Sekarang harus di bawah 1,5 bio baru laku gitu. Jadi contohnya ini ada kemarin emiten BSDE. Mereka launch produk ruko ya. Mereka launch ruko di lokasi yang very prime dengan harga 3 bio. Mereka launch yang terserap cuma 10%. Oke, mereka decide ini nggak bisa nih karena saat pandemi mungkin ekonomi lagi slow down, lalu pendapatan mereka banyak berkurang. Otomatis mereka coba cek deh, kita launch di lokasi yang sama atau yang lebih less prime, cuma size-nya dikecilin, harganya lebih murah di 2,2 sampai 2,3
bio, dan itu ternyata laku malah 90% take up rate gitu. Jadi kelihatannya memang seiring dengan daya beli masyarakat yang turun, mereka punya kemampuan untuk beli rumah pun tetap ada, tapi menurun harganya juga. gitu. Dan rumah-rumah pun yang laku yang size-nya mungkin sama 6 kali 15, tapi harganya ya otomatis di bawah 1,5 bio doang gitu. Oh, jadi kayak harganya yang murah doang nih yang Iya, laku yang size-nya pun dikecilin gitu. Oh, jadi orang udah ngelihatnya sekarang ke lebih noleh ke harga ya, bukan ke isi rumahnya dan luas rumahnya. Karena ya bisa dibilang housing backlog di Indonesia tuh masih banyak. Jadi begitu banyak orang yang belum punya rumah, banyak yang sewa, dan mereka sekarang kalau mau beli pun ya mereka milih-milih, mampunya 1,5 bio ke bawah ya mereka akan cari produk seperti itu. Dan produk-produk seperti itulah yang saat-saat ini justru laku banget, dari launching dari emiten dari BSDE ataupun LPKR ataupun Ciputra di Tangerang, itu semuanya laku yang harganya below 1,5 bio gitu. Nah, sekarang nih kan kita ngomongin yang namanya residential area nih, orang tinggal di dalam rumah. Kalau misalnya orang tinggal di dalam rumah, otomatis kan dia udah punya nih. Nah, emiten-emiten tadi yang disebutin tuh beberapa yang mempunyai kebanyakan residential area. Gimana dengan emiten satu yang ya Pewon lah. Pewon itu kan katanya berimbang nih. Apa sih efeknya buat Pewon ketika masa pandemi ini? Kalau dari masa pandemi sebenarnya Pakuwon itu bisa dibilang cukup dirugikan. Kalau dari kondisi biasa justru mereka paling diuntungkan dan stabil. Kenapa? Karena mereka punya revenue itu kebagi 50% recurring, 50% development property. Jadi kalau misalnya anggapannya lagi nge-launching produk ataupun orang lagi nggak banyak beli properti, at least mereka masih punya tuh 50% recurring income dari hotel, dari office yang disewakan, dari shopping malls. Tapi karena pandeminya ini efeknya ke shopping malls, hotel, pariwisata, otomatis revenue-nya jebol paling recurring income-nya itu justru yang merugi ya. Iya, betul. Kalau dibandingin ya, Pakuwon itu recurring income 50%, dan 28%-nya itu dari shopping malls. Gitu. Nah, kalau Sumarekon 26%-nya dari shopping malls. Lalu BSD 12% dari shopping malls, dan juga terakhir Ciputra cuma 10%. Jadi yang ke-impact paling banyak pasti Pakuwon in terms of recurring income gitu. Kalau misalnya keadaan seperti apa nih yang bikin residential area ini terkena efeknya paling banyak nih? Mungkin ini ya. Contohnya misalnya ke peraturan pemerintah misalnya di-approve untuk foreign ownership untuk land residential. Bener. Itu bisa-bisa harga rumah tuh malah jadi naik tajam. Kenapa? Karena misalnya foreign orang luar bisa beli, otomatis kan kemampuan daya belinya mereka biasanya lebih besar kan dari kita. Bener otomatis developer pembelinya bisa, juga lebih banyak kan. Iya, beli lebih banyak dan harganya takutnya naik gitu. Nanti takutnya malah orang-orang di Indonesia nggak bisa beli rumah gitu. Jadi itu yang paling berpengaruh tuh aslinya peraturan pemerintahnya. Betul. Karena kan kita bisa tahu, mungkin Cuan Troopers pernah dengar juga berapa lama ini ada isu-isu bahwa mau ada foreign ownership mau di-approve gitu. Lalu juga ada peraturan pemerintah katanya PPH, PPN ataupun tarif BPHTB itu mau diturunkan. Nah, apa tuh, Kak? Saya kurang paham nih masalah ini. Kalau itu basically adalah tarif-tarif yang kita harus bayar kalau kita mau beli rumah. PPN ya berarti kan pajak ya biasanya. Kalau BPHTB basically kayak kalau kita jual beli mobil, kita harus ada transaksi pindah nama, pindah tangan. Nah, itu tetap ada fee-nya juga. Nah, kita harus bayar fee-nya tersebut. Nah, katanya tarifnya mau diturunin dari 5% mau ke 1%. Tapi itu baru isu. Itu belum tentu di-approve sama pemerintah. Kalau di-approve, yang tadi itu ya mungkin ada 3 atau 4, apapun yang di-approve pasti dampaknya pasti bagus untuk properti gitu. Kalau misalnya nih, kan ini udah bahas tentang peraturan pemerintah dan lain-lain. Kita bahas tentang pemerintahnya sedikit. Indonesia katanya mau pindah ibu kota nih. Iya. Kalau misalnya emang terjadi perpindahan ibu kota, apa yang terjadi sih sama emiten-emiten properti? Jadi emiten properti tentunya mereka punya land bank banyak, cadangan lahannya banyak. Ada yang mungkin udah punya cadangan lahan di Kalimantan yang dekat calon ibu kota baru ya gitu, Penajam Pasir. Seingat saya tuh ada Ciputra, lalu juga ada BSDE yang lumayan banyak land banknya di sana. Otomatis yang punya land bank di sana
pasti diuntungkan karena mereka bisa ada potensial revenue dari sana cukup besar. Apalagi misalnya mereka pemerintahan akan pindah ke sana, mereka butuh rumah untuk pegawai negeri, anggota DPR, MPR, DPR. Jadi mereka pasti ada keperluan perumahan di sana. Otomatis yang punya lahan di sana lebih beneficial. Namun kalau kita lihat overall sektor properti, walaupun ibu kota pindah, kelihatannya sih Jakarta tetap akan jadi pilihan nomor satu. Kenapa? Kita bisa lihat bandingin di Australia. Australia tuh ibu kota sama bisnis city-nya tuh beda juga. Jadi ibu kotanya Canberra, tapi bisnis city-nya tuh Sydney. Di Sydney. Dan GDP-nya malah lebih besar Sydney jauh. Gitu. Daripada Canberra. Nah, kita bisa pakai contoh itu untuk Indonesia lah. Di mana nanti ibu kotanya mungkin di Kalimantan, tapi bisnis city-nya tetap di Jakarta gitu. Jadi dan properti tetap laku aja. Kegiatan bisnis di Jakarta tetap jalan, orang-orang tetap cari properti di Jakarta. Iya, betul. Nah, terus kalau misalnya kita bilang tentang properti kayak gitu, kedepannya nih harapan tentang emiten-emiten properti itu gimana sih? Harapannya tentu recovery ya, karena kalau dari sekarang nih year to date, harga sahamnya aja udah turun average ini mungkin 40% gitu. Tapi ya maksudnya make sense. Kenapa? Karena revenue-nya ke impact juga, recurring income ke impact dari segi hotel ataupun shopping malls. Penjualan pun juga turun. Nah, kita harapin ke depannya tentunya ada improvement dari penjualan juga. Dari mana? Satu, mereka agresif untuk beri promotion. Kedua, suku bunga di Indonesia juga turun terus gitu. Dan yang terakhir ya hopefully kalau misalnya kondisi corona mulai mereda, otomatis nanti pemerintah pasti kasih kebebasan dong, PSBB dilonggarin, kapasitas mall udah boleh balik, misalnya sekarang 50% boleh ke 70%. Nah itu pasti impactnya ke recurring income lebih bagus, karena sekarang selama pemerintah kasih batasan 50% capacity untuk shopping mall, otomatis emiten properti harus kasih diskon untuk yang rental di sana. Bener banget. 50% juga gitu. Kalau enggak yang rental di sana lari Kasian, semua. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya dilonggarin ke 70%, mungkin diskonnya tinggal 30%, otomatis recurring-nya udah mulai naik. Gitu. Udah mulai membaik lah. Betul. Terus kan tadi ada bahas PSAK nih. Nah, kan itu tadi sebelum ini kita bahas tentang recurring income. Nah, bagaimana dengan residential area nih? Gimana nih emiten properti lihatnya ke depannya si residential area nih? Residential area harusnya tetap akan didominasi sama harga rumah yang di bawah 2 bio, karena memang kemampuan masyarakat Indonesia ya di situ gitu. Oleh karena itu kalau dari Sukor sendiri kita lebih prefer property players yang banyak main di landed sama portfolio rumahnya di bawah 2 bionya itu paling banyak gitu. Nah itu kita cukup suka BSD sama Ciputra gitu, karena portfolionya paling banyak di segmen harga segitu. Bener banget lah. Kalau misalnya masalah PSAK tadi kan ada pengakuan pendapatan setelah 2 tahun sekali itu ya. Iya. Nah itu gimana tuh buat emiten properti? Nanti investornya gimana tuh? Oke, investornya mungkin kagok di 2020. Sebenarnya ini kalau di US gitu itu namanya IFRS, itu udah berlaku dulu. Kita yang baru telat, itu PSAK namanya di Indonesia 72. Itu nama lainnya PSAK tapi versi US-nya. Iya, betul. Jadi kita sebenarnya ketinggalan. Kalau di US sudah berlaku terus dari dulu gitu. Tapi kita di sini pasti kagok. Misalnya dari dulu kita by progress sampai 2019 revenue-nya naik terus. Tiba-tiba di 2020 kok bisa turun gitu, karena pengakuan pendapatannya itu yang berubah. Misalnya bangun apartemen baru 50%, ya belum bisa akuin jadi revenue tahun ini. Bener. Tahun depan beres, tiba-tiba lompat lagi gitu. Jadi akan sedikit naik turun lah, fluktuatif untuk investor Indonesia. Untuk investor Indonesia lihatnya kok naik turun gitu. Tapi setelah 2020 harusnya mereka mulai terbiasa. Apalagi nanti dari emiten propertinya juga kasih adjustment lah. Oh jadi kayaknya gue terlalu banyak nih high rise project yang setelah terimanya mungkin lebih panjang. Kalau bangun apartemen ataupun mall kan bisa 3-4 tahun baru jadi. Bener. Sedangkan kalau landed residential 18 bulan, 24 bulan udah jadi gitu. Jadi mungkin kedepannya dari strategi dari mereka ya mereka akan balancein dengan produk landed mereka. Bener. Mereka perbanyak supaya revenue-nya nggak terlalu naik turun gitu. Jadi kalau misalnya saya tarik kesimpulan ya, kalau dari sektor properti ini sendiri sebenarnya kita yang sebagai klien itu sangat diuntungkan sekali. Kita sebagai nasabah sangat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena kita yang cari properti, entah itu bentuknya
landed yang residential area ataupun recurring income itu udah sangat murah, bener nggak sih? Betul. Sekarang udah ke diskon 40% ya tadi saya bilang. Kalau misalnya dari sisi emiten emang lagi terdiskon, cuman untuk kedepannya disemogain kita berharap lah ada improvement dari Betul. pemerintah juga bantu intervensi. Betul. Terus peraturan pemerintah juga memudahkan orang-orang buat membeli yang namanya sektor properti. Betul. Nah, jadi teman-teman cuan troopers yang pengen beli rumah, yang lagi buka usaha, mungkin sekarang waktu yang tepat buat cari-cari yang namanya Betul. properti itu sendiri. Iya. Itu Kak, mungkin ada yang mau ditambahin Kak Joy? Ya mungkin kita bisa lihat ini bukan jadi sesuatu yang kita takutkan, tapi jadi kesempatan untuk kita investasi aja sih. Karena harganya lagi murah dan hopefully will be bottom ya. Jadi habis ini semuanya improvement aja. Jadi kita teman-teman cuan troopers lihat kesempatannya. Mungkin itu saja episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Joy. Sama-sama. Dan nantikan episode-episode story selanjutnya. See ya.